Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok 4 PKL Desa Kelir akan mempresentasikan mengenai laporan hasil bintang 1 pada mata perkuliahan praktik kerja lapangan di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri, yaitu ada saya sendiri, Aldo, yaitu ada Emma, ada Dela, ada Mita, ada Dinda, Aura, Devina, Laili, Elisa, dan Meta. Selanjutnya ada juga dosen pembimbing lapangan untuk kelompok 4 sendiri, yaitu Ibu Serta Indra Mustikawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan MPH. Oke, yang selanjutnya ada data dan sumber data, di mana kita mengambil data sekunder dan data primer. Untuk data sekundernya kita pakai 8 data. Salah satunya itu ada profil desa Kelir tahun 2025, laporan KIA Puskesmas Kelir tahun 2024, dan untuk data primernya ada 6 data, di mana kita wawancara dengan bidang wilayah, lalu ada kegiatan USD, meta plan, brainstorming alternatif solusi, pelaksanaan MER, dan kuesioner survei kelompok 4 kepada masyarakat Kelir. Selanjutnya untuk profil desa, next. Untuk data demografi, di sini ada total kakak sebanyak 2.144 dan total jiwanya 5.479 jiwa, di mana perempuannya ada 2.695 dan laki-lakinya ada 2.784. Lalu untuk tingkat pendidikannya di Desa Kelir kebanyakan tamatan SD sederajat. Next. Ini untuk data geografinya, mohon maaf. Untuk luas wilayah Desa Kelir itu mencapai 760,70 hektar atau sekitar 2,45% dari total luas Kecamatan Kalipuro. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang mau temukan. Oke, yang pertama ada cakupan Yang pertama ada cakupan kunjungan kehamilan pertama atau fase 1 yang masih belum optimal karena baru mencapai 91% dari target 100%. Yang kedua ada tidak tercapainya target zero stunting di Desa Kelir pada tahun 2025 karena ditunjukkan ini oleh keberadaan 6 kasus stunting dari 147 balita. Yang ketiga ada jumlah kasus ibu hamil risiko tinggi di Desa Kelir tahun 2025 ini sebanyak 14 dari 72 ibu hamil, di mana jarak kehamilan yang terlalu dekat, nilai di bawah standar. Lalu yang keempat ada cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang masih belum optimal karena baru mencapai 11% dari target 100%. Lalu yang kelima ada cakupan screening deteksi tumbuh kembang anak prasekolah yang masih belum optimal karena baru mencapai 94% dari target 100%. Lalu ada prioritas masalah dan akar masalah, di mana yang menjadi permasalahan yang pertama dengan total 15 adalah cakupan kunjungan kehamilan pertama atau fase 1 yang masih belum optimal karena baru mencapai 11% dari target 100%, diikuti dengan tidak tercapainya target zero stunting dengan total 13 dan jumlah kasus hamil ibu hamil risiko tinggi dengan total 13. Baik, yang selanjutnya kita juga akan menggali mengenai permasalahan antara terkait untuk persepsi terhadap ibu hamil. Kami juga melihat dari beberapa aspek, yaitu material, machine, money, dan metode. Untuk aspek sendiri kita menemukan ada individu, sosial, dan keluarga. Untuk individu sendiri kita menemukan yaitu adanya penyembunyian kehamilan, pengetahuan rendah mengenai antara terkait, dan tidak mengetahui bahwa ibu tersebut mengalami kehamilan. Untuk aspek kami menemukan untuk aspek sosial sendiri, yaitu kami menemukan lingkungannya yang tidak komunikatif, dan untuk aspek keluarga kami menemukan kurangnya peran keluarga dalam pemantauan kehamilan dan dukungan untuk kepala keluarga yaitu yang masih tergolong rendah, dan pengetahuan dari keluarga juga rendah. Untuk aspek mesin kita melihat ada 2 aspek, yaitu yang pertama ada medan yang sulit dan terbatasnya kendaraan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Untuk aspek money kami menemukan yaitu beberapa ibu hamil khawatir adanya biaya tambahan saat pemeriksaan prenatal care, yaitu mengenai obat, vitamin, USG atau cek lab, sehingga memilih menunda periksa sampai benar-benar perlu. Dan yang kedua ada kondisi ekonomis
dari keluarga tersebut yang tergolong rendah, sehingga membuat antenatal care ini bukan menjadi suatu prioritas. Untuk aspek metode, kami menemukan ada dua aspek, yaitu tidaklah hanya jadwal dan manfaat dari antenatal care sendiri, dan yang kedua yaitu mengenai kebiasaan periksa hanya pada saat ada keluhan saja. Untuk yang terakhir, pada aspek material, kami menilai adanya ibu jarang melihat media KYA di rumah atau lingkungan sekitar, dan selanjutnya ada ibu itu tidak mencatat HPHT, dan yang terakhir adanya akses fisik ke layanan itu cukup lumayan jauh. Next. Baik, yang selanjutnya ada Fishbone mengenai stunting. Untuk pengukurannya sendiri ada 5 aspek, yaitu mesin, metode, material, dan money. Untuk men sendiri ada 3 yang dilihat, yaitu individu, keluarga, dan sosial. Nah, untuk individu sendiri yaitu yang pertama keputusan ibu itu tidak mandiri, yang kedua ada pengaruh dari orang tuanya, lalu yang ketiga ada ibu tidak rutin membawa anak ke posyandu, yang keempat ada pengetahuan rendah terkait gizi. Lalu dari aspek keluarga terdapat 2 faktor, yang pertama kurangnya peran keluarga dalam penanganan, lalu yang kedua ada dukungan keluarga itu rendah terkait kesehatan anak. Lalu yang untuk aspek sosial terdapat faktor bahwa lingkungan sosial itu kurang peduli terhadap masalah kesehatan. Lalu ada material di mana dipengaruhi 2 faktor, yang pertama kurangnya media edukasi di lingkungan, lalu yang kedua ada keterbatasan akses sarana untuk sebagian wilayah. Lalu untuk yang metode dipengaruhi oleh pola asuh dan kebiasaan. Untuk yang money, kondisi ekonomi di keluarga cenderung rendah. Lalu untuk yang mesin, yaitu akses jalan yang kurang memadai dan kendaraan keluarganya itu terbatas. Next. Selanjutnya ada prinsip. Yang pertama ada fase diagnosis sosial, di mana kita menilai 5 aspek. Yang pertama aspek pendidikan, di mana mayoritas pendidikan ibu itu menengah ke bawah, sehingga pemahaman terkait pemeriksaan kehamilan dan antenatal care masih rendah. Lalu yang kedua ada ekonomi dan pekerjaan, di mana ibu mayoritas itu ibu rumah tangga, sehingga pendapatannya masih terfokus pada suami. Yang ketiga ada pola komunikasi dan kegiatan sosial, di mana partisipasi posyandu dari ibu-ibu itu sudah bagus, tetapi harus ada pemicuan seperti kunjungan kader ke rumahnya. Lalu yang keempat ada budaya dan persepsi sosial, seperti malu mengakui kehamilan, terkait kehamilan yang anaknya sudah 3 ke atas atau sudah 3 lebih, karena takut dihakimi banyak anak. Lalu yang kelima ada gaya hidup dan persepsi, di mana ibu itu fokus ke pekerjaan domestik dan tidak memperhatikan pemeriksaan trimester awal karena bukan dianggap sebagai prioritas utama. Next. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu diagnosis EPID. Yang pertama K1 mencapai 91%, tetapi banyak ibu yang tidak melanjutkan antenatal care sampai K4 sampai K6. Lalu yang kedua ada fluktuasi tajam K1 sampai K4, di mana beberapa bulan K1 itu tinggi tetapi K4-nya rendah, sehingga ibu itu tidak konsisten dalam hadir pemeriksaan. Kondisi ini menyebabkan deteksi dini resiko kehamilan itu tidak optimal. Lalu tahun 2025 terdapat 6 berita stunting, sehingga desa Kulir itu belum mencapai target zero stunting. Next. Selanjutnya ada perilaku dan lingkungan. Yang pertama ada faktor perilaku, itu perilaku menyembunyikan kehamilan atau malu untuk enggan mengakui. Yang kedua kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ANC ini. Lalu ada faktor lingkungan, yang pertama mobilitas penduduk yang tinggi, yang kedua pemeriksaan dilakukan di fasilitas luar desa dan data tidak masuk sistem desa. Yang ketiga lingkungan sosial yang kurang komunikatif tentang kehamilan. Selanjutnya ada diagnosis pendidikan dan organisasi. Yang pertama ada predisposing, yaitu ibu malu atau enggan mengakui kehamilannya. Yang kedua kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya ANC trimester pertama. Yang ketiga persepsi tidak perlu periksa jika merasa sehat. Yang kedua ada enabling. Yang pertama itu akses ke layanan kesehatan relatif baik.
kedua mobilisasi penduduk yang tinggi. Yang ketiga pemeriksaan awal dilakukan di luar vaskes desa. Dan yang keempat sistem pelaporan kehamilan yang belum optimal. Selanjutnya ada reinforcing. Yang pertama itu dukungan keluarga terbatas. Yang kedua lingkungan sosial yang tidak terbiasa untuk mengingatkan ibu untuk AIC sejak dini. Selanjutnya yaitu administrasi dan kebijakan. Administratif diagnosis yang pertama sumber daya manusia sebanyak 57 kader, 2 sumber daya dana desa untuk pelatihan kader dan pemberian PRT, sarana dan fasilitas 9 posyandu serta kemampuan digital kader belum merata. Koordinasi lintas sektor yaitu program kelompok bumil yang membutuhkan koordinasi antara RT atau RW, puskesmas dan kader, namun program ini masih belum optimal. Lalu polisi diagnosis yaitu kebijakan dan regulasi yang mendukung, ada Permendagri Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kemenkes tentang petunjuk teknis ILP, peraturan desa kelir tentang pelaksanaan 6 SPM, dan program di desa kelir sendiri ada 5 yaitu Aku Penting, Kelompok Bumil, Cinta Semanis, Labu Siang, dan Perihati. Dan selanjutnya yaitu ada prioritas solusi. Berdasarkan dari hasil prioritas alternatif solusi metode manajemen yang kami lakukan, ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama yaitu pendekatan kepada ibu hamil. Yang kedua yaitu melakukan edukasi kesehatan melalui sosial media. Yang ketiga yaitu edukasi melalui posyandu atau memberikan penjelasan efek dan tidak memeriksa. Ranking pertama pada alternatif solusi pada metode ini yaitu pendekatan kepada ibu hamil. Yang kedua yaitu menghidupkan kelompok bumil atau kelompok pencari ibu hamil yang berkolaborasi dengan Karang Taruna, kepala dusun serta perangkat desa. Baik, untuk yang selanjutnya ialah ada rencana dari program kami. Untuk rencana program besar kami namakan Kelir Sembada, yakni sehat, mandiri, dan budaya, di mana itu di dalamnya terdapat 5 subprogram. Nah, untuk yang pertama ialah si bunga sayur atau siaga bumil dengan edukasi di warung sayur. Nah, ini bentuk kegiatannya itu memanfaatkan warung sayur sebagai tempat edukasi singkat bagi ibu hamil. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil tentang kesehatan kehamilan melalui edukasi ringan di warung sayur. Next. Untuk yang selanjutnya ialah gerakan bumil, yaitu gerakan pelayanan serta pendataan ibu hamil, di mana bentuk kegiatannya itu yakni pendataan dan pemantauan ibu hamil diperluas melalui optimalisasi kelompen dengan menambahkan perwakilan pemuda. Untuk tujuannya menemukan ibu hamil sedini mungkin, memperluas jangkauan pendampingan, mencegah kelewatnya ibu hamil, serta meningkatkan cakupan ANC. Nah, untuk yang selanjutnya poin bumil yaitu poster informasi ibu hamil, di mana bentuk kegiatannya itu ialah pembuatan media edukasi dan pemasangan di setiap posyandu. Untuk tujuannya meningkatkan pengetahuan ibu hamil untuk melakukan K1 melalui penyediaan media visual. Untuk yang selanjutnya jawara, jajaran ayo waspada untuk kesehatan keluarga, di mana bentuk kegiatannya itu melakukan sosialisasi berupa edukasi kepada suami tentang peran dan juga tanggung jawab. Untuk tujuannya kesadaran dan keterlibatan suami dalam mendukung kehamilan istri. Next. Nah, untuk yang terakhir itu ada gemas atau gerakan masak sehat MPASI, di mana bentuk kegiatannya itu demonstrasi memasak MPASI oleh pemateri yang tahu mengenai hal gizi. Tujuannya meningkatkan pengetahuan ibu tentang MPASI yang tepat serta melatih keterampilan memasak. Baik, selanjutnya ada monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatannya, yaitu pertama ada gelaran bumil yang dimana nantinya itu kita indikatornya ketersediaan sarana dan prasarana dan targetnya 100% sarana siap sebelum kegiatan, lalu ada kesiapan petugas dan pelaksanaannya juga nanti 80% dari petugas yang hadir. Lalu nanti partisipasi ibu hamil dan keluarganya kurang lebih 80% dari pesertanya juga, jumlah peserta yang hadir dan pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada dari poin bumil yang dimana di levelnya kita menyediakan ketersediaan sarana prasarana juga 100%, lalu kesiapan pelaksanaan, lalu selanjutnya partisipasi ibu hamil dalam membaca poster dan leaflet, lalu untuk waktunya ketersediaan media edukasi di posyandu. Selanjutnya untuk
rumah sendiri, yaitu indikatornya dan input ke ketersediaan juga, kesiapan pelaksana untuk prosesnya partisipasi ibu balita saat langsung memasak MPASI dan nantinya targetnya itu terjadi peningkatan ibu balita untuk memahami menu yang sudah disampaikan dalam kegiatan, dan untuk waktunya sendiri peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari si ibu. Selanjutnya ada jawara. Input dari indikatornya itu materi yang diberikan sesuai dengan topik, targetnya peserta dapat memahami 80% materi yang diberikan terkait kesehatan dan pemeriksaan. Lalu untuk prosesnya, indikatornya ada kehadiran yang terlibat dalam kegiatan sebesar 10 orang dengan target 100 kehadiran peserta. Lalu ada keaktifan peserta saat kegiatan sosialisasi berlangsung dengan minimal terdapat 2 pertanyaan. Lalu untuk outputnya, indikatornya itu peningkatan pengetahuan suami dengan target peningkatan 20% dari hasil Posnesnek. Selanjutnya si bunga sayur dengan input indikator. Yang pertama, kesiapan pelaksanaan dalam penyampaian ke ibu hamil dengan target ibu hamil dapat mendengarkan dengan baik. Proses indikatornya yang pertama menilai apakah kegiatan edukasi di warung sayur berjalan sesuai rencana dan menjangkau ibu hamil dengan target dalam sehari bisa memberikan edukasi 10 menit. Yang kedua adalah keaktifan ibu hamil saat mendapatkan edukasi dengan target minimal terdapat 2 pertanyaan dari ibu hamil dalam sehari. Lalu untuk outputnya, indikatornya menilai hasil langsung dari kegiatan edukasi yang diberikan dengan target rata-rata nilai post test peserta dengan nilai minimal peningkatan 20% dari nilai tes. Lalu untuk media yang telah kami buat ada 3. Yang pertama media audio dengan lagu, lalu media audiovisual dengan video edukasi, serta dengan media visual yaitu poster. Next. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai laporan hasil 1 di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.